Lim, ini Kota Bumi udah dikonsul belum ya? Pengen nanya lagi si Pak Bian nya. Tadi pagi sih udah konsul ya. Kemarin revisinya apa sih? Apa ya, Wak? Desain layarnya apa ya? Iya. Layar, berarti udah konsul kedua kan ya? Udah. Oh iya udah. Ntar info ke Benny untuk ini ya? Invoice-nya. Halo. Woi, Dut! Masuk, Dut! Hei. Anjay! Dari mana belum udah kabarin lu tumben? Biasalah dadakan, gue kan seneng gitu. Lu lagi ada ini? Ada di Bandar Lampung? Ada di Ya, Bandar Lampung? tadi kan ini apa namanya? Gue abis dari itulah adalah. Oh, alah. Dewean tapi tadi? Dewan. Ini gue minum boleh ya? Emang dari kemarin udah disiapin kopinya, Dut? Bentar. Ayo, dari kemarin lo nyobain. Apa itu? Udah lah, nggak usah repot-repot lah. Ini, ada titipan dari sponsor, Dut. Sponsor. Udah keliling berarti belum? Belum. Sengaja gue mampir sini tadi. Gue lu WA nggak ini. Gimana udah 4:30, Dut? Udah mau balik bentar lagi. Ya, bener-bener nggak apa-apa. Santai Bikin sih, gua gue doang. bentar aja sih. Cuma singgah doang. Anjir. Lim. Sehat. Ini Lim, tapi jauh nih Lim. Saya lo dulu. Ya biarlah, lagi banyak kerjaan kayaknya. Santai, gue nggak lama lah kali lah. Kemarin dia tuh ke Metro Salim. Nggak kabarin. Hampir tepat ini kata dia. Hampir ke tempat founder skena-skenanya gitu. Ya mampir lah, kabarin lo kalau main. Kayaknya kemarin abis dari Metro kayaknya. Apa ngerjain apa Dut? Lagian? Si rumah sakit apa? Permata Siapa? Hati. Di Permata Hati. Kayaknya ini ya, lo lagi sering sana tuh kayaknya. Ada siapa? Situ. Si Dokter Fahmi. Oh, Dokter Fahmi ya. Nggak ada apa sih? Company profile gitu lah. Oh, lagi ada yang digarap. Ya. Jadi gimana ini? Apa? Gue sebenarnya banyak pengen ngobrol sama lu itu kan. Apa? Yes. Tapi anyway, selamat ulang tahun Kipung. Oh iya. Anjir. Kipung. Gila. Berapa tahun tuh? 4 tahun, Dut. Anjing, 4 Udah tahun. pening. 4 tahun ya? Iya. Aduh, bentar lagi kuliah dia. Pening kalau gue ada mikirin dia mau kuliah ya. Dia. Apa sih? Mendingin lah. Udah tinggal anak itu lah. Gitu lah ini. Apa yang mau diobrolin? Santai gua. Mumpung Iya. ya gini lah. Biasanya kan lo kan sana sini kan. Jadi apa nih yang lagi nih? Gua. Gue sebenarnya kemarin mau ngobrol soal project kan waktu itu. Cuman Iya. Yang waktu itu lo ini ya bahasa nanya. Nah, cuman waktu itu masih ngegantung kan. Jadi udahlah ke pending dulu. Biar gue ntar ketemu lu nya. Jadi sibuk apa sekarang ini? Di Gua. lain Gue ini. kerja sih sekarang. serius. Masa Tapi iya? maksudnya gue happy ya, lagi jalanin ya kerjaan baru, area baru lah gitu. Jadi kayak ya Di area mana sekarang megang berarti? Lampung Tengah. Lampung Tengah, Kota Bumi lah. Ada Kota Buminya. Jadi tapi gue ya Berarti ketemu kawan-kawan lama dong di Kota Bumi. iya. Iya. Oh jadi udah aman lah Kota Bumi. Gitulah kerjaan lah. Itu masa bahas kerjaan gue. Tapi kita happy. Iya. Ini definisi kerja atau dikerjain nih? Enggak. Kalau gue happy. Artinya gini ya, kan gue selalu belajar sama lu tentang sesuatu kan, tentang ya kreatif gitu. Bacot. Loh ini bukti loh. Ya enggak lah. Ini anjir. hal yang lu ini kan, lu bangun gitu dari nol gitu. Nah, dari gua awal juga kan pertama kerja kita dulu. dulu. Hah? Gue juga kan kerja. Ya tapi kan tetap orang nomor satunya. Sedangkan gue ya masih lah tetap karyawan satu saya. Walaupun sama karyawan ya. Cuma kan ya beda lah. Kayaknya ini dream come true lah buat lo ya. Ya kayak gitulah ini ya. Gimana skena-skena aja sekarang di tahun 2024 ini? Jalan lah. Jalan. Nanti Itu ada apa jalan. plan? Tungguin aja nanti. Cuma harusnya sih kalian bisa sih buat gitu. Iya. Maksud gua Media Tama nih jangan jadi cuma ini doang lah, bikin event. Yo, Nah gua itu, udah ngeliat deh. nah itu ya, makanya gue kemarin tuh mau ke Metro kan, mau nemuin itu mau ngobrol-ngobrol kayak gitulah untuk di bisa dibilang master plan 2024 bahasanya. Iya, yang lu sempat bisikin ya. Mau bahas-bahas itu kan, karena ya itu tadi sebenarnya bermula dari 2023 Dutok itu. Jadi 2023 kita coba handle beberapa event ya, skupnya nasional sih memang waktu itu kita dapat kesempatan untuk dipercaya ngegarap event-event nasional dan skupnya memang itu waktu itu ilmiah semua. Dan waktu itu
kita memang lebih banyak dominannya di multimedia partner. Walaupun tetap beberapa kru-kru kita terlibat untuk di organizer ya, termasuk dari LO segala macam itu kita terlibat. Nah, dari situ kan memang namanya kita sebagai apa ya? Pihak ketiga ya, gitu ya, masih jadi rekanan kan. Jadi ya ada beberapa konsep vendor lah ya. Mau nggak mau kita tetap ngikutin apa mau klien kan. Nah, dari situ memang ada ya sedikit banyak sebenarnya. Wah, gue pengen banget kalau ini acara kita orang, gue pengennya kayak gini nih gitu loh. Ceritanya tuh. Seenggaknya sudah punya gambaran. Kemarin tuh kayaknya belajar lah ya untuk betul. tahu gitu. Jadi portofolio lah. Ya, gitu maksud Sampailah kepikiran dari teman-teman itu 2024 kenapa nggak garap sendiri aja? Ibaratnya kalau itu kita garap sendiri, lo konsep bebas ide kita. Ibaratnya kita nggak yang seberapa terikat dengan orang lain gitu loh. Cuman ya nggak menutup, maksudnya nggak menutup kemungkinan juga di tahun ini kita ya nggak terima klien itu nggak, mereka yang mau berkolaborasi ngurap event kita hayu, cuman kita pengennya punya mandiri untuk event-event itu gitu. Ya nggak dari segi ilmiah sih, cuman karena kebetulan CEO dan VCO kita kan backgroundnya kesehatan ya. Memang salah satu fokusnya memang kita pengennya buat event-event ilmiah. Yang notabene sekalian gue nostalgia lah di situ kan. Jadi ininya jadi kesehatannya. Cuman sisi lain kan dari teman-teman ada ide lain kan, dia pengen garap-garap apa gitu. Ya core-nya kan event, kayaknya kalian kan memang basicnya di awal tuh memang banyak corporate toh. Selama ini kan ngegarap-garapin ya sosmednya lah apa segala. Itu aja dulu, maksud gua nggak usah jauh-jauh. Kemarin apalagi udah punya pengalaman di event kesehatan medis kan. Wah, artinya itu bisa tuh. Apa bikin apa? Yang di kepala lu apa? Yang paling ya yang sering kepikiran lah bikin apa gitu. Kalau itu aja dulu gitu maksud gua. Ya sebenarnya kalau dari kita ya, maksudnya dari skup teman-teman lainnya kan dia pengennya ya yang lagi ramai kita coba inilah, intinya ngikutin tren lah. Yang mungkin kemarin salah satu kepikiran tuh event lari kayak yang lagi gitu. Cuman tetap ada di-combine gitu dengan unsur kesehatan, misalkan pemeriksaan kesehatan gratis atau gitu-gitu kan. Nah, itu tuh yang mau gue ngomong. Maksud gue kalau mau bikin event ya yang marketnya jelas dalam arti apalagi trennya misalnya 2020 zaman Covid sepeda gitu kan, sepedahan. Nah sekarang nih kayaknya ya memang gue perhatiin banyak ya apa gitu apalagi di sini kan kayaknya tiap minggu ada lari-larian. Ini si Amit si Kono tuh lari terus dia. Nah itu tuh kadang ya macam-macam dia ngikutnya, yang satu lari dari kenyataan, satu lari dari kerjaan tuh, jadi masing yang penting sekolah sama-sama lari gitu kan. Balik lagi dia lari mau kemana gitu kan. Banyak tuh karena ya maksud gue ya bisa aja gitu ya di-combine tadi dengan ya mungkin musik ya atau itu dia atau dengan ya itu edukasi kesehatan. Mungkin gue rasa oke lah nggak serta-merta lari aja gitu, lari finish kasih medali selesai pulang, experience-nya apa gitu maksud gue yang lain. Nah itu sih yang harus dipikirin kayaknya ya. Nah makanya itu gue kemarin tuh pengen ketemu lu, salah satunya mau minta pendapat lu nih. Ya gini lah ya memang lu kan jago ya, sebagai konsultan media Tama ya yang pihak luar yang nggak pernah mau masuk ke dalam. Jadi yang mau dikonsultasi, lo kan pinter bohongin klien ya? Itu kan challenge kan pinter bohong kan? Pinter bersilat lidah gitu. Gimana nih cara kalau kita mau ngebuat event, kalau mereka kan teman-teman kita kan dari sisi produksi ya? Segi jualan, kalau lo gimana pengalaman lo di skena mungkin atau di aktivasi tempat kerja lo, gimana cara ngedatengin kerumunan orang untuk ya pertama kan gitu. Pengkondisiannya ya, maksud gua ya dari kaliannya harus sudah ada yang masuk dalam itu dulu gitu. Basicnya suka dulu sih sebenarnya. Jadi kalau kayak Hamid sama Alim sudah lari sih menurut gua itu udah modal lah gitu. Artinya mereka tahu rule-nya, tahu community-nya, tahu kebiasasaannya gitu-gitu sih maksud gua yang bisa jadi modal gitu. Enggak kayak kita tuh gua lari aja enggak gitu kan. Kita tuh enggak garap lari nggak mungkin. Nah itu modal awal satu itu. Kedua kan pasti adalah beberapa ya run yang ibaratnya sudah digarap sama orang-orang gitu. Terus faktor pembedanya apa? Karena kalau sama ya orang ya apalagi kita baru kan. Kalau mau buat nih baru gitu. Artinya orang belum trust. Dan ngebangun trust ya. Unique value-nya apa? Unique value-nya ya. Unique value-nya apa? Terus apa ya added value yang bisa ditambahin di sini apa? Misalnya ternyata selama ini nggak ada ya tes kesehatan gratis misalnya itu ada,
Terus lari tuh dan jantung kan, heart rate Iya, dihitung itu apa dia. segala. Itu sih menurut gue yang bisa dikulik ya. Atau ya misalnya di situ ngundang pembicara tapi dari kalangan medis, gue rasa menarik tuh, ahli jantung atau influencer. Lu tahu itu dokter Tirta tuh lari tuh. Iya. Kemarin tuh sempet ini. Ini masuk kayaknya masuk. Kita udah sempet ngubungin belum sih? Dokter Tirta sama Apaan? istri sama pasangan yang sekarang tuh, hobi lari tuh. Siapa? Ada lah. Jangan dia memang nggak diupload ya. Oh iya. Seneng Kemarin lari tuh tuh. Dokter Tirta loh, dokter jelas artinya. Terus dia seneng lari, ya bisa tuh. Itu kayaknya bisa tuh narik masa gitu. Ya mungkin cost-nya ya balik lagi gitu. Hitung-hitungannya ya tinggal harus matang dulu gitu. Matang dalam arti tidak serta-merta untung gitu. Tapi maksud gue gimana caranya di gelaran pertama itu ya dapat notice lah dari orang. Kita nggak bisa juga mau langsung mikir tentang ya balik duit, baliklah uangnya apa segala. Namanya gelaran pertama ya pasti bisa dibilang rugi. Tapi kita beli experience sama nama gitu kan. Penamaan juga penting, terus pemilihan rute, vendoran apa segala itu juga harus matang. Tapi itu gue yakin lah sama media Tama mah kayaknya. lu dulu itu waktu production sendiri semua ya? Atau ngelibatin rekanan juga? Di event-event yang Mandiri kita kalau gua sih ya kalau sekarang kan di tempat kerja gua ya pasti tuh ada vendoran tuh tetap diproduksi nama ya rekanan gitu. Untuk menarik sponsor gua bisa lah, nanti gua bantuin ke bos gua ngomong bisa kayaknya. Apalagi kayaknya marketnya luas ya, olahraga murah kan. Sama tanda kutip ya, nggak kayak sepeda harus punya sepeda yang oke apa segala. Berarti semua kalangan bisa inilah. Yang penting punya mantep. sepatu nggak harus mahal kan, yang penting tetap lari. Apalagi kayaknya sekarang gitu ya, momentum sih. Kayaknya momentumnya tahun ini lari. Kalau tahun lalu mungkin ya selesai di sepeda gitu, udah selesai walaupun masih tetap ada. Tahun ini lari kayaknya. Lagi lari, emang lagi ramenya. Itu sih, tinggal goreng aja sih nanti gimana. Ya kalau masalah ngegoreng, ya teman-teman jago lah, apalagi sosmednya ya kan gue perhatiin kayaknya garapannya sekarang oke tuh. Jelas kan kalau kayak Gila tuh, bisa. kayak kita ya, untuk kita ngebuat event yang ibaratnya kita belum punya portofolio untuk bidding ke sponsor, untuk kebantu lah berkolaborasi untuk ngebuat sebuah acara, kan pasti kan banyak pertimbangan mungkin ya di ini dari segi sponsor. Kalau kata gua, sponsor tuh bonus dalam arti kalau hitung-hitungannya dari biaya registrasi tanda kutip gitu ya, itu ketutup semua cost produksi jalan. Tapi kalau enggak ya agak mau nggak mau harus disuntik dulu modal. Nah ini bisa kosongan. dari pengalaman dari segi pemasaran ya. Gua nih Brand mau support ya, maksud lo? gua minta ngajuin proposal ke lu. Apa sih yang lu lihat dari sebuah event itu ketika lu Jumlah bersedia? orang. Tetap target angka orangnya, potensi pengunjung atau peserta itu yang dihitung sama brand. Sponsornya. Ya, karena kan ya sudut pandang gua kan sekarang adalah di marketing sebuah perusahaan gitu. Ketika ada proposal masuk atau ada orang yang ingin mengajukan kerjasama, pasti yang ditanya pertama ya. Sebenarnya gua nggak suka, cuma ya mau tidak mau kan. Ya tanya berapa jumlah pesertanya gitu. Terus di situ ada apa aja gitu. Ada apa aja itu apa? Hiburannya maksudnya? Oh iya. Added value yang bisa kita dapat apa kalau misalnya kita mengeluarkan cost tersebut. Tidak harus balik modal uang yang kita kasih, tapi kan setidaknya ada nggak sih bargain position yang misalnya exposure. Ya sering lah kita bahas kan. Ya awareness, ya ada bundling produk mungkin ya itu next lah ngomongnya gitu. Tapi intinya jumlah orangnya gitu. Mit, nanti bilang Benny ya, proposalnya sekalian kasihin aja mumpung ada di sini. Kita nitip. Langsung jadi gua. Langsung aja Dut, buat kantor lu Dut. Boleh. Katanya deket kita kan, jadi sekalian aja. Ya, nanti lah kasih perdana. Ya, sebenarnya enaknya kalau lari ini kan kesehatan tuh ya banyak ya, minuman kesehatan, terus Masuk, Bay. produk-produk kesehatan kayak multivitamin bisa masuk. Oh, ini Bayu nih, ini Halo. teman baru Siap. kita nih. Ini baru ya? Ini Benny. Benny Bayu kembar nih enggak ya? Beda, sama-sama B. Itu berarti itu ya pertama dilihat ya. Ya itu sih kayaknya kalau dari sudut pandang brand mau support acara atau Seberapa pengaruh ada orang dalam di sponsor itu, Dut? banyak.
Gue belajar banyak ke masalah ini ya tentang bahasa jangan orang dalam lah ya. Relasi mungkin ya yang halus ya. linking gitu ternyata. Oke. Sekarang tuh ternyata semakin kita tuh dewasa lagi bangsat apa ya, kayak semakin kita tuh sekarang gitu ngelihat sesuatu tuh ya, investasi kita tuh dulu ya kita ngerasain kan. Lu dulu berkomuniti, lu dulu suka nggarapin apa, ngebantu temen-temen, itu tuh panennya harusnya sekarang. Iya, setuju gua, Dut. Udah Ben, thank you Ben. Setuju gua. Panennya harusnya sekarang, dalam arti investasi waktu yang kita dulu, duit nggak ada Dut ya, sampai sekarang pun ya so-so lah ya, tapi pengaruh banget loh, ibaratnya lu mau nodong dalam tanda kutip siapa untuk bantuin lo apa, itu tuh sekarang harusnya. Nah, kalau lu tanya penting apa enggak, menurut gue sekarang tuh jadi faktor nomor 1, Dut. Bukan lagi masalah konsep lu bagus ya, itu lain soal gitu. Tapi kan lu percuma punya konsep bagus tapi lu nggak bisa ngedeliver ini ke orang, sama aja bohong gitu. Maksud gua, ya kita sama-sama orang kreatif ya, dalam arti kita bisa bikin proposal yang bagus, konsep acara yang menarik, terus ya gambaran nanti acaranya wah heboh, tapi kalau nggak ada pihak sponsor dalam tanda kutip, ya itu sih apa ya kita pasti akan boncos duluan gitu. Tapi kalau udah ada sponsor yang cover, teman-teman yang bantuin apa segala, setidaknya pun kalau mau perang kita nggak kosong-kosongan banget gitu. Paham gak sih maksud gue? Ya seenggaknya lu udah punya lah gitu sedikit banyaknya amunisi gitu yang bisa dikeluarin di awal sampai nanti pada akhirnya acaranya berjalan ya ke cover semua. Jadi kalau lu tanya link itu perlu hanya nomor 1 sekarang. Serius. Lu mau nemuin siapa deh, misalnya brand tertentu yang itu akan support lu, kalau nggak ada orang di situnya gimana cara connecting the dot-nya gitu kan. Nah, menurut gua investasi kita saat kita masih ngepang sekarang tuh gitu. Iyalah, jadi kayak gue mau bikin motion, mau bikin tampil Instagram Upik siapa ya, gue udah gak akan lain kalau lu kan gitu kan. Terlepas nanti gimana deal-dealannya, gue pasti kan udah nodong duluan, bantuin, pasti kan gitu kan. Dan lu gak mungkin bilang enggak gitu kan. Nah gitu juga gue, ketika sekarang ada banyak temen yang kayak gue mau bikin ini nih, sekolah gue mau bikin ini, bantuin bisa nggak? Ya bisa, nanti gue kirim tenda, gue kirim balon cat apa segala gitu-gitu bisa gitu, tanpa harus ada feedback tertentu gitu. Ya kalau misalnya udah main proposal, ya gue pasti akan follow up gitu ke atasan gue, nanti gue lanjutin terus gimana aktivasinya, berapa angkanya, berapa ya feedbacknya apa gitu-gitu. Itu baru kontrak gitu. Tapi kalau yang masih ya lingkungan temen sih gue pasti todong gitu. Jadi ya so far ya aman lah, santai lah gitu. Gak ada. Sebenarnya gue tuh masih bingung ya. Jadi bingung tuh karena gue ngerasa gue apa ya? Kita kenal tahun berapa sih? Lupa gue. Main Good Boy itu waktu Good Boy Street itu. Zaman Good Boy sama Indigo ya. Iya. Itu berapa ya? 17-16an ya? Ya. 2016 kalau Good Boy. Di situ kan lu kan orangnya masih yang idealis banget lah di era itu ya. Lihatnya ya. Gue kalau inget itu malu men. Itu udah. Cuman kan gue waktu itu ketemu lu tuh dulu udah, menurut gue udah setengah mateng ya posisinya ya, untuk ibaratnya lo ya bisa dibilang apa ya, anaknya orang yang passionate banget lah. Nah sekarang kalau dari ya jelas lo udah ngelewatin banyak hal lah ya, dari ini ya banyak hal lah yang lo lewatin, dari mulai malah kemarin gua ngeliat dulu bergabung di salah satu sport olahraga itu juga kan ya. Ngomong kayak Raffi Ahmad. Nah, sekarang lu kalau lu menilai diri lu sekarang ini sebagai apa sih, Dut? Apa ya? Mengenalkan diri lu sebagai apa gitu sekarang? Nah, itu salahnya gua ya. Gua nih lu pernah ini nggak sih? Gue tuh baca sebuah buku gitu ya tentang spesialis atau ekspertis sama generalis gitu. Nah ternyata gua itu kalau dilihat dari kacamata dua itu ekspertis generalis. Nah gue tuh generalis ternyata. Jadi maksudnya gimana tuh? Gua itu tuh enggak mendalami suatu bidang tertentu. Gitu. Ini ntar ujungnya gua ini mau diperkenalkan sebagai apa gitu. Ya. Lo tau lah ya,
aduh gua nggak ceritain tapi kok kesannya kayak banyak pola bener, tapi ya lo tau lah ya banyak hal yang gua coba gitu kan saat baru lulus SMA atau dari SMA ya, dari main skateboard, MX, stand up gitu kan, end up-nya ya musik gitu, terakhir ya bikin yang kata lu tadi ngebantuin apa gitu. Nah gua itu tuh ternyata bisa mengerjakan semuanya tapi nggak dalam kulitnya aja gitu. Beda misalnya dengan Alim gitu, seorang motion grapher ya dia expertise-nya situ gitu. Nah kalau gue tuh basicnya gue tuh storyteller sebenarnya. Gue tuh bisa ngedeliver cerita atau narasi tertentu yang kaitannya macam-macam gitu. Ya, di bidang-bidang tertentu gue bisa. Itulah basic. Ya kan kita pernah gabung kan, kita pernah bikin media yang lo adalah kreatifnya, gue yang bagian copywriter sama bikin narasinya. Nah, gue tuh ternyata jagonya di situ. Jadi gue anggap kalau ditanya apa, ya apalagi sekarang sales kan. Udah 8 tahun ini sales loh. Literally kerja dibayar untuk jualan. Yang dijual apa? Ya mulut kan. Ya dibohongin orang aja nih kayaknya gitu. Cuma gue rasa ntar kalau lu mati yang belatungan mulut lu duluan. Makanya kan. Jadi ya intinya gue tuh jago jualan aja gitu. Jadi yang masak siapa? Gue akan bisa ngejelasin tuh cara masaknya begini. Lebih ke konseptor lah ya? Enggak, bukan konseptor. Kalau konseptor mah orang di balik layarnya gitu. Walaupun gue bisa ya, tapi nggak dalam. Maksudnya gue bisa, ya beberapa brand lah gue bantuin kan. Artinya untuk ya ngekonsultanin lah, walaupun nggak officially gitu. Tapi gue bantuin, gue kasih saran. Kalau diajak ngobrol gue mau gitu. Nah tapi gue tuh seneng menyajikannya itu loh, Dut, paham gak sih? Lo kokinya, gue tuh yang bagian nganter nge-serve-nya gitu. Apa saji lah ya bisa dibilang ya? Iya, jadi gue yang nge-deliver dari yang masak gitu ya ke orang yang mau nerima konsumen. Nah gue tuh di tengah-tengah itu tuh. Jadi gue adalah orang yang jembatanin itu. Jadi produk gue nggak bikin. Lo pernah tahu gue bikin baju apa segala? Ya gue juga yang jual gitu kan. Tapi gue nggak bisa tuh ngedevelopnya, harus dibantu orang gitu. Nah, gue tuh punya PR itu tuh sebenarnya, yang mau gue tanya ke lo juga sebenarnya tentang cara proses kreatif itu tuh gimana gitu loh, sampai lo tuh mateng banget gitu sekarang. Bukan gua, Dut. Yang kreatif tim gua. Aja enggak. Sama. Iya. Lo kasih doang, Dut, kasih ya, Dut. Lo jualan juga ujung-ujungnya ya? Iya, itu. Itu sih. Tapi yang gue lihat di era dulu di 2016-17 lo udah mulai berjualan ya. Waktu itu masih clothingan lah ya, udah baju segala macam. Anyway, gua dulu punya clothingan. Oh iya. Ntar dia ada di sini. Ini nanti dimasukin. Nggak ada, udah nggak ada. Oh, udah nggak ada ya? Akunnya udah gue ganti, jadi fake akun. Oh iya. Nggak jadi dimasukin berarti. Jangan. Ada nggak sih pembeda? Dulu kan kita kan bisa dibilang tuh tren digital masih minim banget ya di era dulu, Dut ya. Jualan tuh ibaratnya masih ya. Dulu Shopee belum ada ya kalau nggak salah ya? Ada. Shopee Tokped belum ada, jadi bener-bener BBM. Iya, BBM. masih broadcast segala macam gitu ya. Segala. Apa kendala maksudnya apa pembeda yang lu lihat dari sudut pandang pemasaran gitu, Dut? Pemasaran. Dulu sama sekarang ya? Kan dulu lu main baju itu kan jelas masih jauh dari kata motion segala macam, karena dulu ya ibaratnya industri kreatif nggak se-hype sekarang lah gitu. Sebenarnya kan media itu kan setiap kita nggak tahu kan. 10 tahun yang lalu media kan sebegininya. Kita 2 tahun yang lalu baru ngomongin Instagram. Oke? Kita ngebangun Instagram kayak apa? Tampilannya harus menarik, terus feed-nya harus rapi, harus ada informasi di bio jelas. Sekarang lo tau nggak apa? TikTok gitu kan? Gue gak relate udahan gitu loh. Walaupun gue ya berusaha keep up nanya gitu ya. Artinya itu kan cuma medium. Nah, pentingnya seorang yang jualan itu tuh menguasai yang namanya narasi menurut gue. Narasi dan cara ngedeliver narasinya. Nah, misalnya sekarang copywriting-nya lah ya. Minimal harus punya basic nulis. Pencerita tuh minimal dia harus punya basic nulis. Jadi dia mau mediumnya apa, lo tahu apa yang di pasar tuh pakai sosmed nggak? Enggak, men. Iya, betul. Yang jual cabe, yang jual sayur tuh gak pakai sosmed. Gitu. Tapi mereka apa ya, persisten aja, jualan aja. Orang tahu jualannya di mana, jam berapa mereka buka.
terus bisa dapetinnya di mana. Kalau dulu apa Bay? Yang ini Bay? Plus apa? Rugi? PP itu? Marketing Apa gitu? produk. Ini produk price place. Oh iya, produk. Iya ya, itu 5P kalau di Smart Brand nyebutnya. Oh, apa gitu? Place, people, produk, gitu-gitu lah. Ada 5P pokoknya. Promotion, gitu-gitu. Ada 5P nyebutnya. mungkin Ada yang salah 7, satunya ada yang 5, tergantung sih. Mereka muncul di pasar udah dapat ininya. Ya, itu people-nya itu maksudnya orangnya siapa, place itu tempatnya di mana. Ya itu ya prinsip marketing lah ya. Ada namanya AIDA. Ya itu bisa lo Google lah gitu-gitu. Tapi intinya kalau ditanya cara jualan itu tuh bukan masalah mediumnya apa. Lah gue tradisional market man, maksudnya jualan perdana di counter. Walaupun bisa, tapi orang nyarinya pasti ke counter. Walaupun sekarang bisa pakai Shopee atau apa ya. Tapi itu masih buka tuh dan nggak apa-apa Iya, betul. sebenarnya. Sorry tuh saya gitu ya, misalnya maaf yang ngomong kayak kasus kemarin waktu TikTok sempat di blok gitu kan, nggak boleh untuk jualan. Sebenarnya bukan itu sebenarnya menurut gua gitu. Tinggal kita bisa nggak inovasi gitu. Nah ke depan gua nggak tahu nih habis TikTok apa jualan. Sekarang udah AI yang gua nggak tahu lagi tuh dunia lo lah gitu yang Oh bisa. iya, gua ketemu. Friendster comeback, Dude. Ya. Kira-kira gimana potensi ada potensi ini? Gua rasa harus bikin akun duluan. Lu bikin dulu aja, maksud gua sembari belajar dan nggak tahu kan potensi TikTok lu dulu tempat joget-joget men. Tapi gua masih ingat akun Friendster gue yang lama. Aduh, gua Yahoo lagi tuh. Iya bener-bener. Gue Yahoo juga tuh masih Gue ada. kayak harus ngulik sih. Gua untung lu ingetin. Ya. Cuma gitu ya, artinya medium itu tuh bisa banyak ragamnya. Ya tinggal lu mau masukin itu nggak tentang barang yang lu jual tuh apa, lu ceritain. Kalau gua nggak pernah ngasih tahu kalau gua itu jualan di Instagram gua. Ya gua sales, tapi gua nggak pernah tuh mau hard sell bahwa ini dijual kuota, enggak. Yang gua jual apa? Ya bahwa gua kerja di sini. Kalau ada orang nanya kuota, gua bales. Atau kalau misalnya orang mau beli kuota, ingatnya gua. Gitu aja. Ya itu, jadi kalau gue mau ditanya gue tuh sebagai apa, ya sebenarnya basically sales di sebuah perusahaan gitu ya. Cuma orang kok jual sales tapi nggak pernah jualan gitu, beda sama kayak sales lain yang ngasih brosur apa segala. Gue di Instagram sih enggak sih, ya walaupun orang tahu gitu gue sales, beberapa nanya kerjaan lo apa sih kak, gue juga bingung sih, gak apa gitu. Ya menurut lo seefektif apa sekarang ini untuk lo ngedebar brosur segala macam yang ibaratnya sekarang eranya tuh yang notabene serba digital gitu kan. Kalau yang lo lihat Sudah enggak? Udah nggak efektif. Udah enggak. Dalam arti impact-nya nggak segede ketika lo ngiklan di sosmed menurut gua sekarang. Oke. Lo sekarang mau lo iklan di ads Facebook itu menurut gua sekarang itu eranya itu. Men, kemarin ya, terus terang ya, gua bahas lu sama lu masalah tas. Oke? Tas ini munculnya iklan tas semua, men. Punya tas dan akhirnya relate kan tas gua beli dompet akhirnya gue gara-gara itu ngeliat tuh tas suruh gue buka Instagram salah satu akun kan bagus nih kata gue. Cuma gue kan punya janji lu mau ngasih gue tas kan hadiah, ada lo yang lain itu gara-gara ngomongin itu di handphone kata gue berarti kan udah sebegitunya kan penetrasi AI dan teman-temannya yang gitu-gitu yang gue nggak dalam lah. Beda lah, gue kan orang lapangan ya. Mungkin dari orang-orang lo, tim lo, ketika orang lagi memikirkan kartu perdana langsung tim lo langsung nyodorin brosur. Iya, gitu. enggak akan. Enggak, itu susah. Butuh ruang dan waktu. Kalau di internet nggak ada itu kan. Iya. Artinya gini, tim gue itu adalah pasukan daratnya. Internet itu udara gitu. Yang ngeliatnya helikopter view-nya gitu. Oke. Paham nggak sih? Ada produk nih. Dia ngeliatnya bisa lebih luas ya. berarti? Iya. Kalau internet itu menurut gue dia helikopter view-nya gitu. Yang dimana itu bisa ngeliat makronya lah. Oh ini segmentasinya orang di sini apa, ini apa. Nah kalau tim gue itu yang kata lu tadi nyebar brosur dan bawa door to door-nya. Jadi artinya seberapa banyak amunisi yang mau dijual ya itulah ininya gitu pelornya. Sedangkan yang dari luar inilah yang bagian nyebarin informasi, ads, promosi, iklan, ads ya tadi terus macem-macem lah, gimmick. Nah itu baru berbicara tentang marketing. Kalau sales, pasukan daratnya.
yang urusannya angka. Hari ini jualan berapa, kemana aja, jam berapa. Kita harus tahu tuh pasar ini ada hari-harinya buka jam hari apa. Kalau jam di Metro sekarang jualan di pasar nggak bisa tuh pagi, tengah malam, karena pasarnya malam. Yang kita bilang pasar apa? Sayur. Iya. Yang kita bilang kemarin, diskusi kemarin. Oke. Itu. Nah, tim gua harus merencanakan. Jenderalnya nih bilang, lu attack di sini jam segini, pukul ini, bawa segini. Oke. Nah, tim yang udara ya sosmed tadi, sosmed lah, website, video. Oke. Itu yang bagian promosinya. Ini nggak bisa. Lu jualan bisa nggak? Bisa. Tapi fungsinya untuk marketingnya gitu. Nah, kaitannya dengan event yang mau dibuat, ya monggo aja kan kata gua, lo mau bikin bagus di Instagram, bikin brand apa segala. Tapi tetap harus ada pelakunya yang lari, yang nyoba ngikut, yang nanti pada akhirnya nyebarin brosur mungkin atau buka booth bahwa bulan depan ada run apa gitu kan. Itu menurut gue itu bisa tuh. Cuma ya nantilah ngomongnya next lah ya. Nah, iya. Ya itulah. Itu sebenarnya ya itu salah satu yang mau dibahas juga sih yang terkait program event. Cuman kebetulan 3D-nya lagi digarap Alim, konsep layout 3D-nya. Ntar kalau sudah jadi kita brainstorm soal itulah. Ya, dan gue juga pasti akan nyodorin angka lah. Kayak biasa, invoice belakangan. Waduh, ada yang buat nih. Nah, terus balik lagi nih. Kalau lo dari pelaku pemasar ya, ibaratnya. Menurut lo yang lo lihat Mediatama ini, apa yang udah dikerjakan Mediatama itu seberapa berpengaruh untuk pelaku pemasar gitu? Dari kita mulai kelola sosial media, membuat konten-konten reels, terus ngebantu untuk digital marketingnya gitu. Gua klien gitu ya, pakai jasa Mediatama. Pengaruhnya, ini celakanya ya, dalam arti bahwa mereka bahwa teman-teman itu tuh tidak langsung serta merta menghasilkan income buat mereka sebenarnya, tapi adalah yang investasi apa, marketing harusnya. Nah, di teman-teman juga harus juga ngejelasin bahwa ini impactnya bukan keuntungan di depan, tapi investasi jangka panjang. Setahun ke depan brandnya akan jadi seperti apa gitu-gitu kan. Nah, harusnya mereka mikirnya gitu dulu. Jangan salah bahwa gue nih pakai jasa Mediatama gitu kan, gue bundling selama 3 bulan sosial media gue diurusin. Terus selama 3 bulan tuh cost yang gue keluarin balik langsung gak sama 3 bulan? Jawabannya enggak. Tapi nanti kan ketika orang udah percaya, oh bagus nih brandnya, itu kan yang akan didapat kan pada hari-hari selanjutnya gitu. Nah, kalau ditanya impact nggak? Impact minimal mereka ngerti cara kelola sosmednya yang harus teman-teman ajarin kan. Nanti ketika harus mereka jalan sendiri mandiri, bisa nggak nerusin gitu. Kalau nggak ya balik lagi ke kalian kan gitu. Tapi yang itu yang ditekanin sama teman-teman tuh, yang di dunia agensi digital tuh, bahwa kita ini bukan ngasih harapan bahwa pokoknya akan balik dalam waktu cepat, tapi ke depannya brandnya minimal oke, jadi punya value tambahan gitu-gitu. Men nggak serta bayangin ya, di kepala mereka adalah cuma ngerapin feed Instagram, itu yang gue sedih gitu. Padahal kan kalian ngasih value tambahan kan, cara mengelola sosmednya, terus di linking ke WA, terus cara ngedeliver produk, foto apa segala, itu tuh bagian kecil sebenarnya. Kan kalian kan ngebangunin image-nya kan. Nah, itu yang mahal. Iya, betul. Iya nggak? Itu yang mahal. Yang artinya investasinya tuh panjang lah gitu. Nggak serta-merta sebulan ini gua deal dengan Mediatama punya 12 feet, 13 feet, 15 feet. Orang enggak main, tapi nanti bisa nggak mereka bikin gimmick, bisa bikin promo, enggak. Nah, itu kan yang teman-teman harus masuk kan. Iya. Itu sih memang salah satu kendalanya di mana? Salah satu alasan gue nanya ke lu, gue pengen tahu dari kacamata orang luar tuh gimana sih dia. Cuma nggak semua orang mikirnya kayak gue. Iya, betul. Itu yang harus diedukasi. Karena yang selama ini kita temuin, biasanya kalau handle sosial media, ya dia
lu bisa menjanjikan seperti apa pertumbuhan Instagram gua gitu kan dari kliennya. Ya balik lagi kalau dari segi kita ya secara realistis, otomatis kan pembeli kan selain lihat dia tampilannya jelas, balik lagi ke produknya dia segimana menurut kliennya gitu. Mau pengemasan kita bagus kalau nggak didukung dengan produk yang baik sama aja toh. Susah untuk repeat kan. Nah, itu yang kira kita coba edukasi lah untuk ke klien. Nah, yang lu lihat sekarang di ekosistem di ya lu dari kecil sama kita dari kecil di Lampung ya. Yang lu lihat gimana sih tingkat adaptasinya baik itu dari UMKM atau pelaku usaha lainnya yang di Lampung ini ngikutin tren digital yang lu lihat? Gua nggak bisa jawab karena gua bukan pelaku usaha ya. Tapi sebagai gambaran itu bahwa market kita tuh responnya tuh respon kaget. Ini ngomongin market ya. Jadi ya tren itu tuh masih diikutin sama pelaku usaha harusnya gitu, karena pasarnya ya itu tadi, kalau misal lagi rame ini ikut semua gitu. Lagi suka makanan tertentu ya itu dikejar. Kan zaman Eskipal Milo itu orang pada antri tuh gitu kan. Iya, betul. Misalnya sekarang musim apa nih, seblak nih, ya seblak semua tuh gitu jualannya. Kalau lu celakanya pelaku usahanya kan mau nggak mau ya ada yang oportunis kan, akhirnya usahanya gua punya temen dia udah musiman aja. Usahanya lagi musim apa ya diikutin. Ya akhirnya ya udah. Sekarang tahu bikin apa? Ya bikin jus-jusan gitu. Ya nggak salah enggak. Ya oportunis pelaku UMKM ya. Bisa nggak sustain bikin brand? Jawabannya bisa gitu kan. Apa brand yang menurut lo di Lampung yang oke, makanan atau minuman? Artinya kalau cara brand tanpa lu sadar, misalnya bakso Sony itu brand Lampung. Iya betul. Okay. Katanya mungkin cabangnya di luar ya. Makanya udah mulai sebenarnya di mana? Di Jakarta baru buka. Misalnya itu yang paling basic lah, yang ibaratnya nggak perlu sosmed lagi, brandnya udah jadi gitu kan. Ngaruh nggak dia dengan market? Dia nggak, karena dia brandnya udah jadi. Nah, untuk brand-brand yang baru ya dia harus ngikutin market maunya apa. Men, sekarang bikin musik-musikan, semua musik udah ada semua nih, setiap kota, setiap bulan ada. Marketnya akhirnya maaf yang ngomong jenuh gitu kan. Mau nggak mau ada pembaruan. Nah, sekarang lagi misalnya mau lagi musim lari nih yang mau kita bahas nanti. Ya udah. Ikutin, apalagi kalian udah memang biasa nggarapin event-event yang bentuknya tanda kutip kesehatan kan. Enak banget tuh nyambunginnya gitu. Kalian punya resource-nya dalam arti ya nggak susah kali ya nyari spesialis kesehatan untuk in charge, untuk invest, untuk ya into di dalam itu gua rasa nggak berat lah. Tinggal gimana caranya ya tadi ngelolanya sama ngebangun brand image-nya yang kita sama-sama tahu. Ya itu perlu waktu. Gelaran pertama jangan ekspektasi tinggi aja kalau menurut gua ya. Sedikit aja. Termasuk eventnya? Iyalah, ini kan kita bahas event hari. Event yang nanti mau kita bahas ya. Ya udah. Jangan mikirnya hari ini untung berapa, jangan, tapi minimalnya balik gitu ya. Yaitu udah investasi brand, gitu aja. Jadi menurut gue Media Tama ntar punya banyak turunannya tuh. Media Tama event, media multimedia, multi advertising, Media Tama apa yang bisa punya grup karaoke. Tapi aerobik, spa and balik lagi ke situ, Dut. Berarti kan kalau sebenarnya balik lagi ya, tujuan kita ngebuat itu event tuh mau kayak apa kan? Yang balik lagi ya. Kalau misalkan kita kan sama kayak yang lu tadi tuh kayak kita bilang usaha, kan ada yang hit and run ya. Jadi kayak yang lagi musiman aja kita buat tuh, gitu buat. Andai kan kalau dari sudut pandang event, Dut, misalkan event yang lagi rame ini lari katakanlah kategori ini. Event pertama, lu jangan berharap profit buang jauh-jauh lah. Intinya gimana caranya event tuh running dan ibaratnya bisa impas, itu udah oke banget gitu kan. Nah, gimana case-nya menurut lu ya, ketika misalkan kita udah coba ngejalan sebuah event di tahun ini, nggak berharap apapun, yang penting running aja, dan ternyata di tahun berikutnya itu udah anyep, tren itu udah anyep gitu. Ya berarti kan ini sedangkan brand yang kita bentuk, maksudnya nama event yang kita bentuk itu udah terlalu spesifik, ibaratnya keren gitu. Namanya artinya penamaan tuh penting.
Gue nggak pernah tuh mau bikin nama brand atau apa yang sudah ada ujung belakangnya spesifik tentang usaha. Contoh kalau musik gue pernah bikin skena-skenanya. Artinya itu nggak tentu tentang musik kan. Misalnya bulan depan musimnya apa, yaudah kan nggak spesifik tentang musik sebenarnya. Walaupun image pertama yang dibentuk selama setahun itu gitu kan musik. Ya gue mau shifting ke yang lain anak. Nah, penamaan juga perlu. Nah, kata gue tadi, lu udah investasi di image-nya namanya apa? Nah, menurut gue kita harus mikirin nama. Karena itu IP bakal ya kan. Jadi brand kan. Gitu. Itu yang mungkin gue belajar banyak dari Nike misalnya. Nike nggak pernah tuh bilang bahwa dia sepatu. Gitu. Adidas nggak pernah bilang bahwa dia brand sepatu. Tapi dia udah Adidas aja, gitu kan. Masalah nanti produknya banyak, ada baju, celana, topi, apa segala pernak-pernik. Iya, betul. Nah berarti kayak media tama gitu, ya udah mediumnya apapun kalian akan garap gitu, termasuk koran gitu. Medium, masalahnya media. Jadi masalah nama itu yang harus dipikirin gitu, dan itu harus clear sebelum digarap gitu. Apapun itu, cuma ya kalau misalnya lagi lari nih setahun ini mau dibikinnya biar balik misalnya, ya jangan satu bikinnya setahun, takutnya tadi karena mainnya di timeline tren kan. Jadi misalnya kita bisa prediksi setahun ini lagi musim lari, ya udah kuantitinya ditambahin aja, jangan cuma satu, berarti 3 atau 4 bikinnya. 4 kali dalam setahun. Atau 2 kali gitu. Jadi setidaknya yang kedua bisa balikin atau ya ada ongkos capeknya lah gitu untuk investasi, tapi nama besarnya jangan sampai ubah gitu. Nah, sekarang kalau dari lo sebagai bisa dibilang apa ya, salah satu penggiat event juga ya mungkin ya, lo kesana sini sering nonton entah itu festival musik atau bahkan lo juga punya event sendiri gitu kan. Penting nggak sih riset pasar gitu? Jadi mas gua seberapa laku ya pasar gua di daerah Lampung Timur atau di Metro gitu. Nah, itu gue belajar waktu dari kerja. Artinya, gue beruntungnya gue ya. Gue sebagai orang yang dalam tanda kutip buta data, kerja mau nggak mau harus berkaitan dengan itu kan. Nah, PR-nya nggak semua. Gue bisa baca data. Bisa, ya kita tahu lah table bacanya, ini jumlah orang segini. Cuma nggak semua orang itu bisa menganalisis dari data tersebut. Misalnya, dari data ini ternyata kurangnya ini, berarti harus apa? Nah, how to-nya itu yang harus apanya, action plan untuk membaca datanya itu yang nggak semua orang bisa. Nah, setelah kerja, gue tuh terbiasa baca data, terus actionnya apa nih dengan data tersebut. Nah, berkaitan dengan bikin sesuatu, gue tuh harus data research. Artinya setidaknya gue harus tahu di sini yang suka berapa, dari mana itu hasil, ya banyak lah ya sumbernya. Gue diajarin sama lo baca ya insight, ya cara baca event-event orang gitu kan, berapa pengunjungnya, jumlah rasionya, perempuan laki berapa, usia berapa. Nah itu perlu. Artinya di sebuah konsep itu penting juga untuk ada data itu untuk tahu, oh ternyata kalau gue buat begini di daerah tertentu hasilnya segini. Nanti kan pasti ya margin error pasti ada lah ya. Cuma setidaknya nggak kaget. Kita udah tahu nih ini pasti akan sepi, terus kita jalanin karena kita naif sama data tersebut. Ya lo tolol aja gitu. Tapi kalau lo yakin di sini bisa karena datanya begini, ya plus minus nggak jauh sih, is okay. Di event terakhir yang lo buat, pasti riset dong udahan. Iya, event terakhir. Ya, karena udah ada history. Ada history, udah banyak pembelajaran lah dari event sebelumnya. Berapa tingkat keakuratannya dari ekspektasi ketika lu ketika nyusun event kan pasti punya ekspektasi kan, event gua harusnya bisa kayak gini nih. Dan berapa persen tingkat keakuratannya? Bahkan selalu lebih ekspektasinya. Ya cuma ini maksudnya in another case ya, artinya gua nggak bisa ini semua case-case tertentu ya. Tapi itulah pentingnya, maksud gue sebelum lu perang tuh lu harus tahu medan pertempuran lu kayak apa. Artinya namanya main lagi perang, lu harus tahu di situ gimana kontur tanahnya, gimana musuh lu bawa apa, gitu-gitu loh. Maksud gue lu harus punya data itu
minimal lo harus sudah riset tipis-tipis lah, bocor-bocoran dari temen atau event sebelumnya di daerah itu gimana. Nah Berarti itu balik perlu lagi waktu. ya. Kita harus bench pakai event Iya dong, sebelumnya, segala iya dong, macam iya ya. dong. Walaupun pada akhirnya yang nentukan adalah uniqueness-nya itu, uniqueness-nya apa. Nah, yang ngebedain lo sama kita bisa bilang kompetitor lain misal gitu ya, apa gitu, yang bisa ngebedain gitulah. Karena kalau kita kan dari teman-teman Media Tama kan jelas kita bagian produksi, gimana caranya kita ngebuat kemasan yang oke gitu kan. Cuman terutama di event-event yang belum pernah kita garap ya. Kalau kita kan spesifik ke kesehatan terus kan yang sejauh ini. Nah, gue pengen tahu dari lu sebagai yang udah ngejalanin nih, apa sih biasa kadang kendala yang di luar ekspektasi lu ketika event itu udah running gitu? Yang tiba-tiba anjir kok jadi kayak gini sih gitu. Yang kadang di luar ekspektasi lu lah, trouble apa Faktor gitu. X lah ya, artinya kita nggak pernah menyampingkan yang namanya faktor kahar atau apa sih nyebutnya, lupa gue. Yang ibaratnya apa nyebutnya itu lupa gue. Ya faktor-faktor yang di luar kontrol kita loh gitu. Misalnya cuaca, itu kan nggak bisa kan kita kontrol kan, ya kan? Mayor banget tuh ibaratnya faktornya cuaca. Kita udah prepare nih acaranya bagus apa segala. Kebetulan acaranya outdoor gitu kan. Kalau kayak gitu biasanya lu dan tim lu itu ada di perencanaan tuh udah nyiapin mesti plan B-nya gitu udah pengantisipasian perlu gitu. Tapi kan ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol kan, gitu kan? Ya faktor cuaca alam. Terus misalnya faktor perizinan, kemungkinan ada yang miss misal, terus misalnya kayak bikin lari tiba-tiba larinya mundur berapa waktu karena misalnya jalanannya ada yang ngomong ada yang kecelakaan gitu kan, kita nggak ada yang tahu kan. Nah tapi itu antisipasi itu perlu, plan A, plan B, plan C itu perlu. Kalau bisa lo sudah punya plan sampai Z, bahkan sampai yang nggak lo prediksi gitu. Walaupun itu nggak kita harapkan kan, kita pengen jalannya mulus gitu. Cuma ya itu tadi lah. Ada nggak satu event yang pernah lo garap dan ternyata di situ menurut lo itu bisa dibilang kurang berhasil. Cuma di situ lo dapat banyak pembelajaran yang lo nggak boleh ngulangin di event berikutnya nih. Ada nggak yang lo alamin gitu? Ya kemarin lah, yang gelaran skenario terakhir itu kan pengalaman doang buat gua, mahal banget kan gitu. Cuma ya akhirnya sekarang gua pribadi kalau gua mau bikin sesuatu ya gua harus punya perencanaan yang mateng gitu. Dan itu gua pakai di tempat-tempat lain, tempat gua kerja kan gua sekarang ada beberapa yang gua ngurusin aktivasi kan untuk event apa segala, gua pakai banget gitu. Dan itu terus 2024 ini masih versus awal tahun lah, ini masih di Februari. Peluang apa yang lagi ramai menurut lo di 2024? Sejujurnya gue malah mau buka usaha, cuma gue nggak bisa bocorin karena gue juga nggak yakin untuk mulainya kapan gitu. Tapi peluangnya kayaknya bisa lah ini untuk invest. Ya walaupun kita tahu kan nggak selalu berhasil, tapi minimalnya mau gue coba aja lah untuk hal-hal yang ibaratnya di luar project-project yang sering gue share ke lo gitu. Tapi masih scoop kreatif juga, gimana? Industri kreatif? Enggak sih ini. Enggak. Ini bener-bener UMKM aja, udah bikin usaha aja gitu. Ya pasti nanti gua kalau mau bikin apa ya gua hubungin lu lah. bikin spanduk ya. Oh itu langsung kalim. Iya. Langsung kalim aja itu. Ya mungkin nanti lah, gampang lah itu, bisa lah. Itu sih. Gua lagi ngebaca itu sih kayaknya lagi. Soalnya kalau mau invest apa sekarang kita nggak bisa nutup, sekarang ini lagi nggak pasti, maksudnya lagi musim tahunnya politik. Ya investor aja nggak berani kan, incas duit banyak gitu, apalagi kita kan ya udah yang biasa aja. Maksud gue bikin sesuatu atau usaha yang nggak aneh-aneh lah gitu. Bayangin gue kalau mau bikin kreatif lagi
yang tadi kita ceritain lah, investasinya banyak lagi tuh, Iya. pikiran. Kalau gua Lebih ngomong capek, Dut. Lebih capek, Dut. Kita ini kan dibayar untuk bantuin orang mikir loh. Bayangin, Anda nih, Alim itu dibayar orang untuk bantu mikir loh. Iya loh. Itu lebih capek dibandingin lu dibayar cuma untuk suruh jualan. Artinya gue udah tahu ini produknya ini jualin. Ya udah tinggal jualan. Iya, betul. Tinggal cari orang yang mau beli. Tapi kalau masaknya, gue kan nggak bisa. Bumbunya yang pas apa, komposisinya apa, cara ngedisplayingnya gimana. Dut, makanan enak nasi goreng. Kalau dipoto jelek orang nggak mau beli. Iya, betul. Itu sekarang kan Tapi digocek. banyak case-nya ketipu sama foto yang bagus. Foto yang bagus rasanya biasa Tapi aja, hambar itu kan. Tapi setidaknya udah bisa bawa orang masuk. Perihal masalah repeat apa enggak? Urusan nanti ya. Urusan nanti. Iya, kan? oke. Lo aku sampai tanggung jawab masalah rasa. Aduh, ini jangan diupload, Dut. Ini ngerusak ini. Ngerusak ini. Aduh. Ya itu titit aja kayaknya. Tapi itu kan faktanya gitu. Lo kan gimana cara? Bahkan ada yang dummy kan bentuknya bohong. Gue lihat tuh beberapa di YouTube kan bikin apa tetesan air ternyata itu bukan air beneran. Wah, amit banget ya. Ini. Pakai ayo kalau sekarang kan buah gitu kan ternyata pakai lilin tanda kutip gitu kan biar kelihatan seger. Itu gue iya, boleh. Kita kemarin pakai apa? Butir-butir itu namanya. Gitu-gitu ada kan untuk foto. Bulu-bulu. Iya, boleh-boleh itu. Untuk foto kan itu menurut gue itu sih ya gitulah. Oke. Ya kalau dari kita ya agak boncos sama Dut. Misalkan lagi pemotretan es, kita belum dapat angle yang Udah es cair. udah meleleh kan. Nah, kan PR-nya di situ kan. Iya, PR di situ. Mau nggak mau kan pakai dummy kan yang bohong-bohongan gitu. Cuma biar di foto oke. Itulah. Itu pokoknya kalau untuk kemasan-kemasan ya media tama lah urusannya. Kalau jualan tahunya fotonya bagus gitu. Pokoknya gini lah intinya kalau mau ngemas sesuatu yang bagus ya ke media tama Iya. gitu. Kalau mau jualan yang oke ke gua. Nah, oke lah kalau gitu. Udah 4:30, Dut. Kita habisin asaran dulu kali ya. Habis asaran, habis itu langsung. Dari tadi jamnya nggak gerak. Udah ya, Ki, ya? Kat ya? Yuk, Kat, Mit. thank you. Tahu-tahu suaranya nggak hidup gitu.